Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, kita mulai ya tentang beliau. Pertama, teman-teman harus mungkin silahkan dibaca bukunya yang kalau di Indonesia diterjemahkan dengan judul Nestapa Manusia Modern. Karena Syed Hussein Nasr ini sangat mengkritik peradaban manusia yang namanya modernitas, sekaligus konstruksi sainsnya. Manusia modern hari ini degradasi luar biasa. Jangan dikira modern itu puncaknya peradaban manusia, enggak. Peradaban-peradaban sebelum era yang kita sebut modern ini banyak yang lebih canggih daripada hari ini. Ada Mesir kuno, Cina kuno, Babilonia, termasuk Islam. Itu bagi Hussein Nasr jauh lebih luar biasa dibandingkan peradaban modern hari ini. Peradaban modern hari ini itu telah melakukan reduksi luar biasa terhadap banyak khazanah, banyak hikmah. Mentoknya hanya di dua, akal sama realitas, panca indera sama rasio. Ngertinya cuma dua itu tok. Selain itu ndak ahli orang modern. Dan atas dasar dua hal inilah peradaban kita hari ini dibangun. Jadi kata Hussein Nasr, peradaban manusia modern itu peradaban yang miskin. Ngertinya hanya sains yang empiris dan rasional. Di luar itu manusia modern menyerah, bahkan metafisika dibuang-buang. Kalau ada yang tidak masuk akal, kalau ada yang tidak kelihatan oleh panca inderanya, dianggap tidak ada. Itulah kerugian besarnya manusia modern. Ada catatan saya dari buku itu, ada beberapa problem utama. Yang pertama, problemnya manusia modern itu misosofia. Miso itu artinya kebencian. Ya, miso ya, kamu biasanya kan miso, ngertimu mie ayam bakso. Ya. Nah, miso itu kebencian. Kalau orang Jawa miso itu ngomong jelek. Ya, jangan-jangan miso itu dari akar kata itu. Bahasa Yunani miso, kebencian. Karena benci terus kamu miso, maki-maki orang. Oke, misosofia itu lawannya filosofia. Kalau filosofia, cinta kebijaksanaan. Misosofia, benci kebijaksanaan. Orang modern dewanya kebenaran, bukan kebijaksanaan. Kebenarannya pun hanya kebenaran yang rasional yang diterima. Alat utamanya hanya logika. 1 + 1 = 2. Jadi peradaban hari ini dibangun atas dasar kebencian pada kebijaksanaan. Kalau ada orang ngomong agak ruhani dikit, kamu sebut kebatinan, terus kamu anggap primitif. Ya kan, ada orang ngomong keletnek itu, kebatinan itu. Jadi cirinya orang modern ternyata benci sama kebijaksanaan. Ngertinya hanya yang eksak, yang pasti-pasti. Yang tidak pasti, yang gaib, yang metafisik, tidak disukai di zaman modern. Apalagi sains itu positivistik, hanya menerima yang rasional dan empiris. Terus itu penyakit pertama. Penyakit kedua, desakralisasi pengetahuan. Ini juga penyakit gawatnya orang modern. Kita sama pengetahuan itu berjarak sekarang. Kita ini jadi raja namanya subjek, pengetahuan jadi objek. Pengetahuan tidak sakral lagi. Pengetahuan sifatnya hanya instrumental. Pengetahuan hanya jadi alat kita untuk menguasai dunia.
Ilmu kita tentang pengetahuan kita tentang dunia ini pengetahuan yang tidak sakral. Hanya ngerti yang fisik. Kita tidak bisa menghubungkan pengetahuan kita dengan realitas transenden, dengan ketuhanan, dengan surga, dengan hal-hal yang metafisik. Namanya desakralisasi, cirinya orang sekuler. Agama itu urusan sama akhirat besok. Kalau dunia ya urusan dunia. Dan sains ini urusannya dunia. Perdebatan modern kan selalu membandingkan hubungan antara sains dan agama. Itu menunjukkan bahwa agama terpisah sama sains. Jadi agama jadi tidak sains jadi tidak sakral lagi. Padahal agama itu sangat mendorong orang untuk bersains, untuk memperdalam ilmu sampai kalau dalam agama sampai level sedalam-dalamnya, sampai nanti puncaknya ketemu Tuhan dengan ilmunya. Tapi dengan ilmu modern hari ini tidak bisa. Susah kamu membayangkan dengan biologi bisa mencapai Tuhan, dengan fisika bisa mencapai Tuhan, jauh rasanya. Saya belajar teknik informatika, Pak. Dari sini saya ingin ketemu Tuhan, itu jarang orang ngomong begitu. Mungkin tidak ada. Jadi ilmu jadi sesuatu yang terpisah dengan agama, dengan spiritualitas. Itu yang disebut desakralisasi pengetahuan. Pengetahuan jadi barang sekuler. Sains jadi sifatnya duniawi saja. Sains itu kan ada di sebelah kanan itu. Saintisme, kritisisme, subjektivisme, relativisme, psikologisme, biologisme. Ilmu kita kan isme-isme itu semua. Belajar manusia pun manusia yang dipelajari di level eksakta. Psikologinya behavioristik. Manusia diposisikan kayak mesin. Dianggap manusia itu pasti kalau umur sekian perkembangannya ini, umur sekian sampai sekian perkembangannya ini, itu kan behaviorisme. Anak itu kalau masih SD ya sukanya sesama temennya, nanti kalau sudah ABG baru kenal lawan jenis, kan teorinya itu behavioristik. Tidak ngerti kalau manusia itu berkembang. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Sudah kenal pacaran, sudah kenal lawan jenis. Kalau ada temennya jejer cowok cewek, dia pacaran, mesti gitu. Sudah ngerti itu loh. Itu psikologi perkembangan tidak laku itu. Padahal ngertinya kalau anak segitu ya mainnya sama teman. Nah, sama tentang psikisme juga begitu. Biologisme juga begitu. Jadi melihat manusia kayak mesin, melihat alam semesta kayak mesin besar. Problem kita hari ini itu sains. Sains jadi tidak sakral. Yang ketiga, degradasi peran intelijensi. Orang barat ngertinya manusia itu beda dengan semua makhluk yang lain hanya karena akalnya. Intelijensi disamakan dengan rasio. Itu katanya Nasr bunuh diri itu. Eman-eman, kita punya banyak kapasitas yang lain di luar akal yang juga bisa menangkap pengetahuan. Kita masih punya naluri, kita masih punya nurani, kita masih punya intuisi, kita masih punya imajinasi, masih banyak. Tapi yang kita olah selama ini hanya dua, akal sama panca indera. Itu masalah, katanya Nasr. Berarti apa? Manusia sedang merendahkan dirinya sendiri, menurunkan levelnya dari level yang mulia tinggi dengan oleh Allah dikasih intelijensi. Oleh orang modern intelijensi hanya direduksi pada namanya rasio, akal saja. Padahal kita punya banyak selain akal. Jadi itu problem kita di dunia modern. Kalian tidak canggih mengolah intuisi, tidak canggih mengolah imajinasi, tidak canggih mengolah nurani. Ketika tidak canggih mengolah itu semua, ya rasanya kayak hidup hari ini. Setiap kata-kata kita menangkapnya pakai akal. Padahal kadang-kadang
ekspresi orang lain, kata-kata orang itu ada yang harus kita tangkap pakai nurani, ada yang harus kita tangkap pakai naluri, ada yang harus kita tangkap mungkin pakai imajinasi atau pakai intuisi. Oke, kalau ada nenek-nenek maling kayu hanya untuk dia bertahan hidup, secara hukum positif rasional dia salah dan harus dihukum. Tapi menangkapnya masuk pakai akal. Mungkin lebih pas dalam kasus itu nuraninya yang maju. Setelah diputus salah terus vonis nuraninya yang keluar. Karena beliau sudah tua dan mencurinya karena terpaksa. Wong yang punya perusahaan besar tidak peduli punya tetangga miskin. Oh, itu kan keputusan nurani. Atau kadang-kadang keputusan naluri. Wong ini fenomenanya naluriah. Sayangnya ibu pada anaknya, keterikatan antar sahabat, kebutuhan orang pada orang lain, ini kan urusan naluriah. Ketika orang dihina terus bertahan, ini naluriah. Ingin selamat, ingin menang, ingin enak, itu naluriah. Cuma kita tidak canggih mengelola ini, tidak tahu kapan harus dipakai, kapan harus disimpan. Kita tidak canggih di naluri, tidak canggih di nurani, tidak canggih juga di imajinasi, tidak ngerti kapan orang bergurau, kapan orang serius. Kalau dia musuh kita, dia guyon pun harus kita vonis sebagai serius. Kalau dia sahabat kita, dia serius dan salah, kita anggap aja guyon. Nah, kita kan molak-malik tidak karu-karuan dunia kita. Kenapa? Karena kita sendiri mendegradasi diri kita hanya pada level rasio dan empiris. Nah, itu problem. Jadi kalian itu kayak komputer speknya canggih untuk gaming kelas tinggi hanya dipakai untuk ngetik. Harusnya kan bisa. Sama kayak beli smartphone Samsung S9 tapi isone cuma nelpon sama SMS. Eman-eman, kapasitasmu luar biasa. Jadi itu yang disebut degradasi peran intelijensi. Dan yang ketiga, problem besar kita hari ini adalah kita menyingkirkan metafisika, mendegradasi. Sama, metafisika ini sebenarnya puncak. Kalau bahasa filsafat, sejak Aristoteles diwarisi nanti Farabi dan Ibn Rus, metafisika itu namanya falsafah al-ula. Filsafat pertama, filsafat paling tinggi. Tapi begitu masuk ke dunia modern, metafisika adalah cabangnya filsafat, setara dengan ontologi. Biasanya ontologi straight metafisika. Dengan nama lain, metafisika itu filsafat spekulatif. Karena dianggap metafisik itu di luar yang fisik, dan manusia karena hanya pakai akal dan panca indera tidak bisa menjangkau yang di luar fisik, maka metafisika punya gelar filsafat spekulatif. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Jadi turun kasta. Padahal katanya Syed Hussein Nasr, harusnya dibalik. Filsafat itu bagian dari metafisika. Jadi di antara pengetahuan-pengetahuan puncak itu ada namanya falsafah. Pengetahuan puncak itu kan metafisika tadi. Cuma di orang modern dibalik. Di antara khazanah yang namanya filsafat, berpikir rasional, ada metafisika. Ya karena filsafatnya rasional, metafisikanya di luar yang rasio dan empiris, akhirnya metafisika disebut spekulatif, hanya spekulasi. Nah, itu bunuh dirinya manusia modern. Kehilangan ilmu yang sangat penting, namanya metafisika, yang itu nanti disebut oleh Nasr sebagai Saindhya Sakra, pengetahuan suci.
Yang itu hilang dalam peradaban modern. Padahal ini dihidupkan oleh setiap generasi di peradaban-peradaban sebelum modern. Kalau versinya Nasr, ya ini termasuk khazanah suci, dulu diwariskan langsung oleh Allah pada Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Sis, dilanjutkan oleh Nabi Idris, terus sampai nanti masuk ke Yunani. Ada aliran Hermetisme, ada Pitagoras yang punya torekot spiritual sendiri, terus sampai nanti kalau di Islam dia diwarisi oleh Suhrawardi dan kawan-kawan. Jadi itu khazanah besar peradaban manusia yang dibuang oleh orang modern. Dianggapnya itu primitif, dianggapnya klenik. Padahal itu penting. Peradaban sebelumnya membangun dunia berdasarkan khazanah itu, yang oleh manusia sekarang ditinggal. Nah, itulah problem manusia modern hari ini. Imbasnya apa dari problem itu? Kita hidup dalam kecemasan. Kita kan takut. Kita takut perang, takut krisis lingkungan, takut polusi udara, polusi air. Kita takut sumber daya alamnya habis. Hari ini mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang bensin itu habis. Sekarang bensin sudah mulai habis. Ganti Pertalite sama Pertamax. Nanti sebentar lagi habis semua. Kita kemarin manusia pemakan bensin, sekarang ganti pemakan Pertalite sama Pertamax. Besok mungkin semuanya habis. Ya orang mikirnya sumber daya alternatif. Ya boleh lah, dengan rekayasa tertentu ada sumber daya alternatif. Tapi berarti apa? Kita kehilangan sumber daya. Listrik Tidak jaminan berapa puluh tahun ke depan akan langgeng. Banyak hal, udara, polusi, air bersih. Sekarang hotel di mana-mana. Kalau sebentar lagi kering 2-3 bulan aja sumurmu mesti airnya habis. Kita boros air. Nah, ini kan kita serba ketakutan. Dan katanya saya Hussein Nasr, jangan dikira masalah-masalah yang menakutkan itu muncul karena kemunduran manusia. Tidak. Masalah itu muncul bukan karena overdevelopment. Manusia sangat maju. Kebalikannya. Jadi manusia yang kita anggap terlalu maju itu sebenarnya underdevelopment. Jadi solusinya bukan kita semakin canggih nyari yang baru, nyari yang macam-macam. Kembali ke khazanah lama. Zaman dulu kita punya rumus yang bagus untuk mengelola alam semesta. Sekarang kita keliru menyikapi alam semesta. Nah, itu sumber masalahnya itu. Dan kita, kesalahan besar manusia hari ini adalah menjadikan dirinya Tuhan di hadapan alam. Dia merasa yang menguasai alam semesta. Kalimatnya kalau di bukunya Manusia Modern Hari Ini, yang pertama rasa bisa hidup hanya dengan makan. Itu bahasa lain. Hidup dengan roti semata. Maksudnya apa? Materialistik, ekonomistik. Kalian kan itu seolah-olah hidupmu itu tentram kalau kamu punya uang banyak. Kalau HP-mu terbaru, laptopmu terbaru, kamu dapat pekerjaan mapan, duit banyak, rumah ada, mobil ada, istri cantik, banyakanmu kan selalu sukses itu di materi itu. Jadi seolah-olah itulah target hidup kita. Pokoknya manusia itu yang mapan ya gitu, punya rumah, punya mobil, pekerjaan mapan, gaji banyak, istri cantik, anak. Jadi mikirnya ngono terus, tidak ada yang lain. Kalau kamu dikejar, jawabannya mesti ujungnya ke situ. Kuliah pinter biar apa ya? Biar nanti kumlot Pak. Kalau kumlot nanti bisa dapat kerjaan mudah. Kalau kerjaan mudah nanti kan bisa mapan hidupnya Pak. Bangun rumah, kawin, menghidupi anak istri. Mesti melayani rono. Hidupmu berhenti di situ. Itu istilahnya hidup hanya dengan roti saja. Gua anggap hidupmu terus beres.
Kamu selalu membayangkan saat kalau ada orang punya uang banyak atau ada koruptor tertangkap, hartanya sekian miliar disita negara, kamu mesti bayangannya, coba uang segitu ya buat saya. Mesti mikirmu kan ngono. Kalau saya punya uang 1 miliar, dipinjemi aja lumayan, tak taruh di bank, nanti bunganya tak ambil, nggak usah kerja sudah punya uang banyak. Mikirmu kan ke situ. Targetnya selalu target-target materi. Seolah-olah dengan roti saja, dengan materi terpenuhi hidupmu tentram. Itu melecehkan Tuhan. Kamu tidak nganggap Tuhan itu ada. Kamu marah-marah, Nietzsche bilang kita yang membunuh Tuhan, tapi sebenarnya kita sejak lama sudah membunuh Tuhan. Tuhan itu posisinya kalau drama itu peran pembantu. Kalau pas kamu butuh, kamu minta untuk bantu. Dia tidak aktor utama. Aktor utamanya egomu, ego materialistikmu. Jadi kita yang membunuh Tuhan. Dan gaya hidup kita hari ini adalah gaya hidup yang anti akhirat. Mau anggap koyo-koyo sukses di dunia itu parameter segalanya sudah. Besok tidak ada kehidupan lagi. Nah, itu hidup anti akhirat. Akhirnya apa? Kita mendesakralisasi semuanya, termasuk diri kita sendiri. Bahasa di bukunya Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into prostitute. Dalam masyarakat tradisional zaman dulu, alam semesta ini dianggap kayak istrinya. Tapi masyarakat barat modern hari ini mengubahnya. Alam tidak jadi istri lagi, tapi jadi PSK-nya. Jadi alam itu kayak wanita penghibur kita. Kita nikmati sak kapoe tanpa tanggung jawab. Pokoknya gimana caranya kita enak dari alam itu. Itu kan posisinya kayak WTS. Zaman dulu singkatannya WTS. Berarti kalau laki-laki PTS. Ya. Iya. Oke. Perguruan tinggi swasta itu. Jadi nah ya. Oke. Alam kita posisikan as prostitute. Kita kuasai. Kita sewenang-wenangi. Ya mesti wae rusak. Beda kan kalau sama istri. Kalau istri kan ya digituin tapi kan juga dinafkahi, dirawat. Loh lah iya, karena kalau sama istri kan ada merawatnya, ada kalau kamu susah aku susah, kan ada begitunya kalau sama istri. Kalau sama prostitut kan enggak. Zaman dulu traditional societies, masyarakat dulu, peradaban-peradaban sebelumnya memposisikan alam itu kayak istri. Ya bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, tapi juga ditanggung-jawabi. Ikut tanggung jawab atas kesejahteraannya. Hari ini kita enggak, kita nyari enaknya saja. Itu problem besar kita hari ini itu. Akal kita akal eksploitatif pada alam. Dulu orang merasa aku bagian dari alam semesta. Sekarang orang nganggap aku di atas alam semesta. Akulah penguasa alam semesta. Manusialah yang menguasai alam. Kalau orang modern namanya antroposentris. Segalanya dipusatkan hanya pada manusia. Itu ternyata akarnya di sini. Itulah sumber nestapa manusia modern. Jangan dikira yang susah nanti cuma alam, baliknya ke manusia lagi pasti. Kalau alam ini habis, ya kalau istri, kalau rusak bisa nyari lagi. Prostitut bisa nyari, alam tidak ada gantinya, kamu mau nyari di mana? Kalau alam ini habis, kamu mau pindah kemana? Iya, planet dine orang-orang. Kamu nyari di planet Mars ya tidak ada sepak bola, tidak ada. Nyari air aja susah di sana. Susah sekarang.
Jadi jangan dikira prostitut kamu bosan sama prostitut ini nanti nyari yang lain iso. Itu kalau prostitut. Tapi kalau alam, kalau sudah terlanjur rusak, kamu nyari kemana? Dan itulah nestapamu hari ini. Kalau sudah rusak, mengembalikannya susah. Alam kalau sudah tidak seimbang, mengembalikannya susah dan lama. Korbannya pasti banyak. Banjir, ya kan? Bencana-bencana yang macam-macam itu ya. Karena nggak seimbang. Karena kita tidak pernah merawat. Kita hanya mengeksploitasi. Akar masalahnya di situ. Jadi tadi problem, akar masalah, dan ini loh yang kita dewa-dewakan selama ini namanya sains. Sains modern itu tidak punya akar. Yang pertama, sains modern itu sekuler. Kayak tadi ya, dia tidak sakral. Manusia menganggap sains for sains. Kan ada jargonnya, sains for sains. Seolah-olah sains itu lepas dari nilai etis, nilai spiritual. Akhirnya sains yang harusnya meningkatkan kualitas hidup manusia, banyak yang malah kebalikannya, merusak kualitas hidup manusia karena sainsnya tidak punya nilai. Manusia tiba-tiba mengembangkan bom atom, mengembangkan virus, mengembangkan macam-macam yang nanti balik ke manusia lagi. Jadi sains modern cirinya apa? Canggih sih, cuma canggihnya hanya di level rasio dan empiris. Yang kedua, sains modern, alam digambarkan mekanistik, kayak mesin besar. Jadi alam hanya kita posisikan alat untuk memenuhi kebutuhan hasrat egois kita. Nah itu kritiknya Hussein Nasr itu. Sains itu alat untuk kepentingan. Nanti kalau kalian belajar Habermas, belajar Foucault, kan akan sangat terasa bahwa ilmu itu ternyata hanya kita manfaatkan untuk kepentingan egois kita. Di balik itu selalu ada motif dan kepentingan. Karena kita sejak awal mengembangkannya tidak mempertimbangkan nilai. Kalau orang Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi, awal dan akhirnya alam itu ada. Tidak sekedar yang kamu lihat sekarang, segalanya ada tujuannya. Itu yang harus kita kejar. Cuma kita terpesona dengan yang kelihatan saja. Yang ketiga itu yang rasional dan yang empiris saja. Dari mana cara berpikir ini muncul? Kalau mengikuti sejarahnya filsafat, itu warisan peradaban barat awal, khususnya yang dirintis oleh Descartes. Cara berpikir Kartesian itu nanti membagi dua, ada subjek yang berpikir dan ada objek yang dipikir. Akhirnya ketika ada kata-kata subjek, arahnya kan selalu subjek itu manusia. Tidak pernah muncul subjek itu yang tidak manusia. Kalian bahasa Indonesia kalau ngasih contoh subjek, objek, predikat, itu kan rata-rata mesti kalian posisikan subjeknya itu manusia. Bapak mukul anjing, ya kan? Nggak tahu anjing itu salahnya apa, pokoknya dia harus jadi objek. Subjeknya selalu bapak. Jadi cara berpikir Kartesian, serba subjek objek. Kita subjeknya pengetahuan objeknya. Kita subjeknya ilmu objeknya. Kita subjeknya agama objeknya. Bahkan kita subjeknya Allah objeknya. Kan selalu begitu. Kalau kalian belajar kalam, Allah jadi objek perdebatan. Allah itu levelnya jadi objek sekarang. Jadi turun derajat jadi alat permainan akalnya manusia. Oh kan bahasa kasarnya ngono. Jadi kritiknya Nasr ini gara-gara modus keilmuan kita sejak awal sudah salah. Modusnya subjek objek. Dan ya
eksploitasi alam. Jadi ringkesnya apa? Sains barat, peradaban barat modern itu sangat reduktif. Semuanya direduksi hanya ke level empiris, dan bukan salah. Reduksi itu bukan sesuatu yang salah, cuma itu hanya sebagian kecilnya. Masih banyak khazanah yang lain yang harus digali. Apa salah Pak berpikir subjek objek? Ya bener, cuma itu hanya bagian kecil dari modus berpikir. Ada banyak khazanah lain yang bisa digali dengan tidak gaya subjek-objek. Ada loh gaya subjek-subjek. Nanti yang disarankan oleh Nasr. Oke, jadi itu kelemahan kita. Jadi jangan merasa bangga, jangan merasa modern itu puncaknya peradaban. Kalau pakai kritiknya Nasr kita ikuti, maka modern sebenarnya puncaknya kekerdilan manusia. Kita tereduksi jadi sempit sekarang. Oke, apalagi dalam Islam. Di antara problem modern itu lenyapnya spiritualitas. Dengan gaya yang saya sebut di awal tadi, spiritualitas kehilangan tempat. Kalau kasusnya Islam, tasawuf menjadi sesuatu yang sangat elit, sangat khusus. Seolah-olah tasawuf itu dunia lain. Ya, kalau di TV-TV acara dunia lain itu kan arahnya ke situ ya, klenik-klenik kebatinan itu, dan sufi itu mbok pikir arahnya ke situ. Bangsanya orang kesurupan, nyari jin, kemudian jimat, kemudian arahnya ke situ semua. Spiritualitas terpinggirkan luar biasa. Khazanah batin kita hilang. Dunia modern juga begitu. Spiritualitas lenyap, bidang-bidang spiritual lenyap. Kalau dalam Islam tasawuf. Padahal untuk mengatasi tadi ranah besar yang hilang, yang sains sakra tadi, adanya di spiritualitas. Kalau dalam Islam ada di tasawuf. Cuma tasawuf hari ini kita hancurkan atas nama rasionalitas, atas nama formalisme agama, sehingga kita kehilangan banyak. Kalau ada orang ngomong sufi-sufi, kamu rasanya kayak mendengarkan dongeng dari masa lalu. Apalagi ada karomah-karomahnya, orang bisa jalan di atas air, orang bisa terbang. Yang menarik bukan itu. Kehilangan visi besarnya spiritualitas apa? Menghidupkan rohmu. Kalau agama itu kayak jasad, tasawuf ini rohaninya, jiwanya. Kalau hari ini kita beragama tanpa yang rohani, ya yang formalitas tadi. Jadi kaku akhirnya. Sufisme ibarat jiwa yang menghidupkan tubuh. Jadi sufi itu jiwanya dalam agama, tapi sering kita singkirkan dengan alasan tidak empiris, tidak rasional. Kadang-kadang alasannya tidak ada dalilnya. Ya, karena cara memahami dalilnya letterlek. Banyak lembaga-lembaga torekot yang torekot itu jumlahnya banyak. Saya khawatirnya lama-lama habis. Mungkin sekarang yang hidup tinggal beberapa. Padahal mungkin dalam torekot-torekot tertentu ada khazanah yang luar biasa. Kalian, saya lihat yang muda-muda jarang peminat torekot. Ya, senangnya kamu mendengarkan ceritanya wali-wali. Pinginmu langsung makrifat langsung. Jadab. Ya, ya di levelmu, dalam kapasitasmu, hidupkan rohanimu. Ya tidak wajib ikut torekot, tapi yang jelas hidupkan rohanimu. Kalau tidak, keberagamaanmu kering. Tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Kalau tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, mungkin ya ibadahmu kayak formalitas, kayak absen, kayak upacara bendera, kayak jenis-jenis itu. Tidak ada ruhnya. Maka kasihlah ruh, spiritualitas.
Oke, nah untuk menghidupkan spiritualitas kita butuh sains sakra. Sains sakra ini ada di semua tradisi spiritual. Bahasa kasarnya ada di semua agama. Sisi spiritualnya agama-agama itu isinya sama dan mirip. Ada beberapa tokoh yang mempengaruhi Sadhucenaism, itu di situ saya sebut dua, René Guénon sama Fritjof Swan. Nanti masih ada lagi Martin Link, masih ada lagi Titus Burkhardt, masih ada lagi beberapa tokoh New Age yang berpengaruh dari dalam Sadhucenaism. Cuma teori-teorinya pakai istilah beda. Kalau Sadhucenaism pakai istilah Saintia Sacra. Kalau René Guénon pakai istilah Primordial Tradition. Kalau Fritjof Swan dia mengabsen banyak tradisi spiritual dan menemukan banyak istilah. Ada istilah religio perennis, ada istilah religion of the heart, agama hati, ada istilah sophia perennis, hikmah al-hikmah al-kholidah, ada istilah sanatana dharma, koyo kampus sebelah kita itu. Ya. Jadi kalau kamu mau nyaingi sanata dharma, bikin kampus judulnya ya USS, Universitas Saintia Sacra. Ya ini USD. Kalau sana sanata dharma. Jadi muatannya apa? Ya terjemahan Arabnya ilmu suci. Kalau di buku terjemahnya kan knowledge and the sacred, atau al-hikmah al-kholidah, hikmah yang abadi. Karena ini teorinya abadi. Kebenaran yang kamu tanyakan pada siapapun, jawabannya tetap sama, itu kebenaran. Itu kebaikan, itu keindahan. Karena memang sifatnya perennial. Dalam tradisi apapun itu dianggap baik dan benar. Contohnya sangat banyak. Bisa kamu temukan di banyak tradisi. Isinya mirip-mirip. Oke, objeknya apa sih isinya sains sakra itu? Kalau Senasel menyebutnya itulah tradisi. Makanya gagasannya nanti sering disebut tradisionalisme. Cuma tradisionalisme yang berbeda dengan definisi kita selama ini tentang tradisional. Tradisional itu ketika mendefinisikannya kan warisan nenek moyang masa lalu yang kita jalankan begitu saja, tapi itu beda. Atau dinul haq. Dinul haq itu kalau kita kan ngertinya dinul Islam. Kita ngertinya agama yang sudah formal lewat Al-Quran namanya Islam. Di atas itu, di dalam Islam itu ada hakikat jalannya, namanya dinul haq. Jadi agama yang benar, atau disebut sunnah. Sunnah itu bukan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi. Sunnah itu mirip dalam terminologi sunnatullah, ketetapan Allah yang abadi. Jadi atau silsilah, disebut silsilah karena khazanah ini diwariskan turun-temurun. Akan selalu ada generasi-generasi yang mewarisi kebijaksanaan ini. Makanya di Ibnu Arabi digambarkan selalu ada orang-orang yang mewarisi khazanah ini yang kita sebut wali. Orang-orang inilah yang menyimpan rahasia luar biasa yang namanya Saintia Sacra, dan mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Fokusnya ya metafisika tadi, atau sains sakra, kadang disebut filsafah, falsafah ula, atau dalam tradisi filsafat Islam ya disebut hikmah. Itulah saintia sakra, objek dan fokusnya. Jadi bisa tradisi, dinul haq, sunnah, atau silsilah. Oke, modenya, mode itu bentuknya kalau dalam filsafat namanya filsafat perennial. Hati-hati kalau surfing di Google istilah
filsafat perennial. Nanti ada perennialisme. Perennialisme ini lebih populer sebagai aliran dalam pendidikan. Kalau filsafat perennial itu paham bahwa ada pengetahuan ilahiyah yang sifatnya mendasar, universal, kebenarannya lintas agama, lintas tradisi, lintas sejarah. Jadi ini sifatnya, itu filsafat perennial itu, pengetahuan ini sifatnya pasti, universal, lintas ruang, lintas waktu, dan ya universal. Baru ketika kebenaran yang universal ini diterjemahkan sesuai ruang dan waktu, baru ada keragaman. Jadi khazanah yang sama ketika diterjemahkan ke dalam ruang dan waktu sesuai situasi masing-masing manusia, dari situ baru ada keragaman. Nah, kesalahannya Barat tadi melupakan asalnya ini loh. Keragaman ini kan muncul karena ada akarnya. Akarnya pengetahuan suci tadi. Kesalahannya Barat, dia memotong hubungan dengan pengetahuan suci. Ilmunya hanya nyampe level, nggak nyampe akar, hanya nyampe atasnya saja, pengembangannya saja. Jadi biologi ya biologi, fisika ya fisika, kimia ya kimia, semua gerak sendiri-sendiri seolah-olah masing-masing wilayah yang saling eksklusif, saling tidak berhubungan. Padahal semua yang beda-beda ini ada akarnya. Ini kalau dilanjutkan termasuk agama. Agama itu diturunkan sesuai dengan periodenya masing-masing, fase-fasenya masing-masing, sesuai karakter peradabannya sejak zaman Nabi Adam. Visi utamanya sama, itu yang disebut akar. Ini nanti makanya Hussein Nasr disebut salah seorang tokoh yang mendukung pluralisme agama. Jadi karena bagi dia ya nyawanya ada di situ, nyawanya ada di pandangan bahwa ada pengetahuan yang sifatnya universal yang jadi dasar semuanya. Jadi, kalau gitu agama yang formal tidak penting-penting. Dia kelanjutannya wawasan yang universal tadi. Kalau gitu tidak perlu sholat, Pak. Yang penting tidak. Untuk konteks hidup kita, manusia era-era belakangan mau kiamat ini, kan sudah, kalau Nabi itu Nabi terakhir kan memang ini akhir zaman. Jadi fase-fase terakhir dari zaman lah, mungkin sebentar lagi kiamat atau ganti apa saya tidak tahu. Tapi ini pasti era-era terakhir. Karena Nabi disebut penutup, berarti ajarannya kan penutup, dianggap sampai akhir besok sudah tidak perlu Nabi lagi. Bahwa kok masih lama ya Pak katanya terakhir, apalagi bagi yang jomblo, yang sumpek, rasanya mesti lama. Tapi ini cepat, zaman ini cepat. Kalau kamu tidak sadar, lama-lama tiba-tiba saja, loh, kok tiba-tiba saja sudah semester 13 Pak saya. Iya, hati-hati kamu. Ini zaman akhir. Karakter agama yang diturunkan, yang sampai ke kita hari ini cocok sama situasi hari ini, dengan pesan yang sama kayak dulu. Kalau katanya Nasr, yang paling kelihatan jelas tauhidnya sejak zaman Adam ya pasti tauhid. Cuma bungkusnya yang beda-beda. Yang diturunkan di abad itu pada Nabi Musa, di abad itu, di era itu untuk Nabi Isa, di era itu untuk Ibrahim. Kemasan-kemasannya beda, tapi pesan utamanya sama. Itulah sains sakral. Ya kamu tetap dengan versi hari ini yang kamu yakini benar. Yang keliru apa? Kamu melepaskan diri dari akarnya. Kamu memutus diri dengan sumbernya. Kesalahan kita di situ. Itu tadi makanya jangan melepaskan dunia rohaninya. Karena dari situ kita nyambung sama sumber asalnya. Selama ini keliru kita di situ.
Jadi ya kalau bahasanya Nasr, perspektif semacam ini alternatif itu coba jangan terjebak logika selama ini. Agama selama ini, kajian agama selama ini terjebak namanya historisisme. Historisisme itu apa-apa hanya dilihat unsur sejarahnya. Kalau hanya dilihat unsur sejarahnya, mesti beda-beda semuanya. Tidak dilihat akarnya yang sama. Karena kesadaran beda inilah terus sering muncul banyak konflik. Agama kehilangan makna transendentalnya, kehilangan universalitasnya. Hari ini kan kita sering menegaskan bahwa aku beda sama kamu. Jadi fokus pada perbedaan. Itu yang katanya Nasr jadi sumber konflik di antara nestapa manusia modern hari ini, karena melupakan akarnya, fokus pada yang historis saja. Maka yang terjadi ya klaster-klaster, perbedaan-perbedaan yang itu melahirkan konflik-konflik. Kita lepas dari akar tradisi yang namanya ilahiyah, yang namanya ketuhanan. Nah, itu problem hari ini. Jadi jangan fokus pada yang beda. Untuk mengatasi masalah hari ini tidak bisa diselesaikan lewat sejarah, tapi cara kita memandang sejarah yang harus diubah. Jangan fokus pada perbedaannya. Tengoklah bahwa kita sama. Hari ini kan kita selalu nyari beda. Bernegara aja kan kita nyari partainya apa. Sama-sama satu partai nanti nyari yang didukung tokoh siapa. Sama-sama dukung tokoh yang sama nanti dikasih berapa. Selalu nyari yang beda-beda. Padahal kalau kita mau nyari di level sama, itu ya kita ada unsur samanya, dan yang sama ini lebih esensial. Jadi kalau di gambar diagram, semakin ke atas, semakin kita cari samanya, itu kan semakin esensial. Kalau dilihat kita ini Indonesia apa bukan, di skip aja Indonesia atau bukannya, Muslim apa bukan, di skip saja sampai ke atas, oh sama-sama manusia. Ini kan lebih esensial, bahwa kita manusia itu susah memperdebatkannya. Atau naik satu level lagi, dengan alam itu sebenarnya kita juga tidak beda, sama-sama makhluknya Allah. Nah, itu lebih esensial. Kalau kita merasa sama-sama makhluknya Allah, tidak mungkin kita zalim sama alam. Tidak mungkin kita menjadikan alam ini prostitut. Dan jangan salah, orang yang zalim meskipun sama alam di level apapun, bahasanya Nasr tadi kan mempertuhankan diri, menindas alam, itu pasti tabrakan sama prinsip tauhid. Karena tauhid itu tidak boleh ada hierarki selain kholik sama makhluk. Nah itu maunya Nasr begitu. Kita nyari, kita ini sama-sama bersaudara kok. Kalau tidak kena sama-sama Indonesianya, ya sama-sama Muslimnya. Kalau tidak kena sama-sama Muslimnya, sama-sama manusianya. Kalau tidak kena sama-sama manusianya, sama-sama makhluk Allah. Mungkin, ayo kita sama-sama manusia sih Pak, tapi kan beda. Saya cakep, dia jelek misalnya. Susah sekali ya disuruh nyari samanya. Ya sudah, sama-sama makhluk Allah. Oke, cara berpikirnya begitu. Gambarnya itu. Semakin eksoteris, semakin masuk dalam sejarah, dalam empiris, dalam dunia nyata, semakin banyak perbedaan. Tapi semakin esoteris, semakin menyatu. Semakin keruhani, semakin menyatu. Dan ruhani, menghidupkan ruhani itu apa? Berarti hidup secara spiritual. Mungkin kita bingung, apa sih spiritual itu? Spiritualitas itu yang pertama, cirinya spiritualitas kayak tadi ya, nyari kesamaan. Kalau agama kebalikannya, agama nyari perbedaan. Siapa mukmin, siapa kafir.
Terus spiritualitas itu cenderung lebih inklusif. Agama macam-macam pasti secara esoteris dia punya spiritualitas yang isinya mirip-mirip. Ahli hukum Islam dengan ahli hukum Kristen mungkin rukun susah, tapi mistikus Muslim sama mistikus Kristen mungkin wawasannya bisa mudah ketemu. Karena memang coraknya spiritualitas itu inklusif, terbuka. Terus kalau spiritualitas itu biasanya titik tekannya pada eksperiensial, pengalaman keagamaan, penghayatan kita atas agama, bukan teori. Jadi yang sering jadi konflik itu benturan antar teori. Kalau spiritualitas titik tekannya tidak pada teori tapi pada pengalaman. Yang keempat cirinya, manusia spiritual itu manusia yang sadar bahwa diri kita ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Manusia itu bagian dari alam semesta, mikrokosmos, sementara manusia juga bagian dari hakikat ketuhanan. Itu orang yang punya ideologi ini dalam hidupnya biasanya cenderung hidup secara spiritual, tidak egois. Yang keempat, spiritualitas itu mengakui ada ranah ketuhanan. Maka anti metafisika, anti akhirat, anti Tuhan, anti hidup sesudah mati, dalam bentuk apapun menunjukkan orang kehilangan spiritualitas, kehilangan metafisika, kehilangan spiritualitas. Dan karena spiritualitas itu sifatnya inklusif, maka dia melampaui budaya, melampaui agama. Kata-kata agama harus dipahami sebagai kelembagaannya, institusi ajarannya. Nah, institusi ajaran agama ini, institusi yang namanya agama ini akan kehilangan rohnya kalau tidak memiliki spiritualitas. Dan sesuatu yang kita sebut spiritualitas itu sifatnya esoteris. Dan yang esoteris itu cenderung inklusif, setara, isinya mirip-mirip. Ya gambarannya kayak kalian jatuh cinta itu. Jatuh cinta di level rohani itu mirip. Rasanya sama, insya Allah sama. Yang beda apa? Manifestasinya, fisiknya. Sama-sama cinta, yang sini rajin say I love you karena romantis, yang sana gak pernah ngomong. Nah, itu kan manifestasinya. Nah, rasa cinta itu esoterisnya. Sementara ekspresi dari cinta itu historis eksoteris. Mungkin karena yang ini tidak suka nonton film romantis, ya ekspresi cintanya tidak terlalu romantis. Kalau disuruh beli bunga, alah daripada beli bunga di angkringan aja, beli nasi kucing kan enak. Tidak bisa romantis, pertimbangannya beda. Yang sini romantis sekali, yang sana tidak bisa. Nah ini, tapi percayalah, rasa cinta yang dia rasakan sama, di level cintanya sama. Nanti kalau diputus ya sakit hatinya sama-sama sakitnya. Jangan dikira yang ngasih bunga lebih sakit. Sudah tak kasih bunga, ya yang ngasih nasi kucing juga sakit. Iya, jadi karena esoterisnya sama. Ya meskipun eksoterisnya beda, sama-sama sakitnya. Mungkin yang sini nangis, yang sini tidak nangis, tapi kan sama-sama sakit. Oke, jadi kita kehilangan itu. Kita hanya lihat nasi kucing atau bunganya. Kita tidak melihat di balik itu ada nilai yang namanya cinta. Itu mewakili dua hal yang sama sebenarnya, hanya saja diekspresikan secara berbeda. Hari ini kita sering tawuran, sering konflik karena ini. Yang nasi kucing marah-marah sama yang bunga dianggap mubadir, uang dibuang-buang.
Yang beli bunga marah-marah sama yang nasi kucing. Oh, tidak romantis sama sekali. Ya, dua-duanya sebenarnya ini kan mewakili kebenaran yang sama, hanya diekspresikan secara berbeda. Dua-duanya benar.